Hanya Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk dijaga. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Gitu ya. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Donditan, saat ini pengikutmu sudah sangat banyak, ribuan, bahkan sudah jutaan orang pengikutmu. Buktinya, kau selalu dipanggil mereka kemana-mana untuk berdakwah, untuk berceramah. Tapi sayangnya, isi ceramahmu, isi dakwahmu itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Mereka sangat percaya kepada kau, sehingga segala apa yang kamu katakan, bagi mereka semua benar. Mereka tidak tahu lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketenaranmu sudah sama dengan ketenaran Yahya Aloni, Ustadz Kainama, dan Profesor Dr. Manaim Ali. Segala apa yang mereka katakan, semuanya itu benar bagi pengikut mereka. Contoh, Ustadz besar Dr. Kainama. Bagi saya, dia itu adalah ahli bahasa Ibru, bahasa Yunani. Apa saja yang dikatakan dalam bahasa Ibru, dalam bahasa Ibrani, bagi saya itu semua benar. Karena memang saya tidak tahu bahasa Ibru, bahasa Ibrani. Tapi bagi yang ahli bahasa Ibrani, bahasa Ibru, belum tentu benar. Ustadz Kainama pernah berkata, sekali lagi, tidak ada istilah Bible palsu, Bible asli. Tidak ada. Orang Islam ya salah. Debaters Islam yang salah. Bible itu palsu, sudah dipalsukan. Statement itu salah. Perkataan Kainama ini sangat berterima dan sangat dipercaya oleh pengikutnya. Kemudian Yahya Aloni berkata, Bible Kristen itu palsu. Tapi apa komentar Dr. Ustadz besar Kainama ini terhadap pernyataan Yahya Aloni ini? Ustadz Yahya Aloni mengatakan Bible itu palsu. Beliau akademisi di bidang teologi. Dan beliau nggak sembarangan ngomong, Ustadz. Dasar teologis beliau kuat kok. Saya bukan bela Ustadz Yahya, bukan. Diseminarkan, Ustadz. Diseminarkan. Jadi perkataan Kainama ini tetap mereka terima. Tetap dipercayai benar oleh pengikutnya. Apa saja yang dikatakan oleh Kainama, semua benar. Yang salah, yang benar, semua benar bagi mereka, bagi pengikutnya. Jadi mereka tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Saking mereka yakin dan percaya kepada Kainama. Begitu juga dengan Donditan. Apa saja yang dikatakan oleh Donditan, semuanya benar bagi pengikutnya. Mari kita perhatikan ceramah Donditan berikut. Hanya Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk dijaga. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Gitu ya. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Pengikut Donditan ini sangat yakin dan percaya bahwa segala apa yang diceramahkan oleh Donditan semuanya benar sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apakah benar sesuai? Mari kita periksa. Terjemahan firman Allah tercatat di dalam Al-Quran berkata sebagai berikut. Mari kita baca Quran surat 14 Ibrahim ayat 52. Terjemahannya ya. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Artinya, Al-Quran ini bisa saya pahami walaupun saya tidak mengerti dan tidak tahu bahasa Arab. Saudaraku, Ustadz Besar Juma selalu berkata, saya katanya tidak bisa memahami Al-Quran karena saya tidak bisa berbahasa Arab. Padahal di Ibrahim 14 ayat 52 ini mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna
Artinya Allah itu mampu memberikan informasi kepada saya yang tidak bisa berbahasa Arab. Dengan jalan apa? Dengan cara menerjemahkannya. Pasti jelas. Kalau Ustadz Juma mengatakan, saya tidak bisa memahami Al-Quran karena saya tidak bisa berbahasa Arab, artinya Ustadz Juma itu melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu sangat mampu memberikan informasinya kepada semua manusia. Jangankan Allah, orang gagu, orang bisu saja, dialah yang berusaha supaya orang yang tidak gagu itu bisa memahami apa maksud dan tujuannya. Bisa memahami informasi yang diberikan kepada orang yang tidak gagu. Bukan orang yang tidak gagu itu harus belajar bahasa orang bisu, tidak. Orang bisu itu yang berusaha. Akhirnya berhasil. Orang bisu aja mampu memberikan informasinya kepada orang yang tidak bisu. Apalagi Allah. Pasti mampu. Jadi, tidak perlu saya bahasa Arab, tahu bahasa Arab. Allah pasti mampu memberikan informasinya atau menyampaikan ajarannya kepada saya yang tidak mengerti bahasa Arab ini dengan cara apapun, pasti dia mampu. Jadi Al-Quran ini menjelaskan apa? Kita baca Yusuf, Quran surat 12 ayat Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu bisa dijelaskan oleh Al-Quran. Kesimpulannya adalah Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna, gampang dipahami oleh manusia walaupun tidak tahu bahasa Arab, menjelaskan segala sesuatu. Bukan seperti pendapat para ustadz. Kalau tidak mengerti bahasa Arab, tidak akan tahu dan tidak akan paham Al-Quran. Al-Quran menjelaskan dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 213. Allah mengutus para nabi. Jadi saya baca hanya tulisan merah saja supaya jangan terlalu panjang. Yang penting kita dapat mengerti maksud dan tujuannya. Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Jadi Allah itu menurunkan kitab kepada para nabi, yaitu kitab yang benar. Kitab itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Taurat dan Injil. Ini dapat kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 101. Sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat, ini dulu diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. Jadi kitab Taurat itu adalah kitab Allah. Seolah-olah mereka itu tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Jadi Taurat itu adalah kitab Allah, milik Allah. Di dalamnya ada cahaya petunjuk. Kita baca dalam Al-Maidah ayat 44. Al-Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi di dalam kitab Taurat itu ada cahaya dan petunjuk yang menerangi. Petunjuk dan cahaya yang menerangi. Al-Maidah 5 ayat 6 berkata, dan kami telah memberikan kepada Isa kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Artinya, Taurat dan Injil itu sungguh maha penting. Ada cahaya, ada petunjuk. Pernah satu kali, malam-malam, lampu di rumah kami tiba-tiba mati dari pusat PLN. Gelap gulita, gelap. Jadi di dalam kegelapan ini
saya tidak bisa mau bergerak kemana. Tidak ada yang kelihatan sama sekali. Untung masih ingat saya bahwa ada lilin di dalam laci sebuah laci bufet. Di laci bufet ada. Bufet ini letaknya di pojok ruangan tamu itu. Dekat dengan sebuah kursi panjang. Jadi untuk ke sana saya perlu petunjuk. Petunjuknya apa? Karena cahaya tidak ada. Tidak tahu saya lagi di mana itu bufet. Nggak kelihatan bufetnya. Petunjuk adalah raba-raba. Saya meraba dinding, meraba-raba kursi, atau bangku itu saya raba-raba menuju ke arah bufet tadi. Nah, sampai di bufet, saya raba bufet, raba lacinya saya tarik. Saya raba lagi, dapat lilin. Dan di sana ada korek api. Saya nyalakan, ada cahaya, terang. Baru saya bebas berjalan. Begitu pentingnya cahaya itu. Begitu pentingnya petunjuk itu. Tanpa petunjuk, kita tidak akan bisa kemana-mana. Di jalan tol, selalu ada petunjuk. Dirawat, diawasi, jangan sampai hilang. Jangan sampai rusak. Sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa. Jadi, Taurat dan Injil ini tuh sungguh maha penting. Karena Taurat dan Injil itu maha penting, tentu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara. Jangankan Allah, manusia sendiri yang namanya miliknya pasti dijaga dan dirawat oleh manusia. Apalagi Allah pasti menjaganya. Quran surat 59 ayat 23. Dialah Allah yang maha memelihara. Nah, ternyata Allah juga maha memelihara. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memelihara Taurat dan Injil yang maha penting itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Allah yang maha memelihara lagi. Namanya maha memelihara, semua miliknya pasti dipelihara. Cahaya dan petunjuk itu sudah pasti kalimat Allah. Kita baca Quran surat Al-An'am ayat 34. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yunus 64, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji Allah. Nah, berubah saja pun tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah. Apalagi hilang, seperti apa yang dikatakan oleh Don Ditan. Mengatakan Taurat dan Injil itu sudah hilang yang aslinya itu. Bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini. Coba kita kembali kepada surat 2 Al-Baqarah 101. Kita baca. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka. Sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. Seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Kalau kita perhatikan dari awal, dan setelah datang kepada mereka, mereka ini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel, seorang rasul, ini adalah Muhammad. Jadi di zaman Muhammad berbicara kepada bangsa Israel, seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka. Jadi ada kitab di zaman Muhammad, ada kitab di tangan orang Israel. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab itu. Jadi kitab Taurat. Artinya kitab Taurat itu masih ada di zaman Muhammad di tangan bangsa Israel. Tadi Don Ditan mengatakan Taurat dan Injil itu sudah hilang sama sekali. Ternyata menurut Al-Baqarah ayat 101 ini masih ada Taurat di tangan orang-orang Israel. Ini Taurat Allah, milik Allah. Apakah Taurat Allah ini yang sudah dipalsukan atau yang tidak dipalsukan? Saya tidak tahu. Yang penting kata Al-Quran ini, kitab Taurat masih ada di tangan mereka. Belum hilang. Nggak tahu apa ini yang sudah dipalsukan atau tidak. Mari kita baca surat 5, Al-Maidah 68. Katakanlah, hai ahli kitab,
kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Jadi ahli kitab ini adalah orang Israel. Artinya ayat ini kan turun di zaman Muhammad. Ini perintah Allah kepada ahli kitab. Artinya juga ahli kitab ini memegang Taurat dan Injil. Ada kitab Taurat dan Injil di tangan mereka. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Dari mana dia tahu ajaran Taurat dan Injil? Kalau tidak ada kitab Taurat dan Injil di tangannya. Kemudian Al-Maidah 47. Hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi perkara yang di dalam Injil itu adalah Allah yang menurunkannya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Artinya masih ada Injil di tangan orang Israel di zaman Muhammad. Bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Don Ditan. Tidak ada lagi Injil dan Taurat kelihatan. Sudah hilang sama sekali. Bekasnya pun tidak ada. Ternyata Al-Quran ini mengatakan masih ada. Jadi bertolak belakang. Apa ajaran Don Ditan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri. Kesimpulan. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat atau firman Allah dan tidak akan berubah. Berubah saja pun tidak bisa, apalagi hilang. Tidak mungkin bisa hilang. Jadi ajaran Al-Quran ini bertolak belakang dengan ajaran Don Ditan yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli telah hilang. Walaupun ajaran Don Ditan ini bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran yang sudah kita buktikan ini, tetapi para pengikutnya tetap saja yakin dan percaya kepada Don Ditan bahwa ajarannya itu benar. Demikian juga Kainama. Apa saja yang dikatakan oleh Kainama, salah atau benar, tetap dianggap dan diterima, dianggap itu benar. Mereka yakin semua itu perkataan Kainama itu benar. Kira-kira kenapa mereka seperti itu? Apa yang mereka ajarkan kepada pengikutnya? Apa yang mereka tanamkan ke dalam otak para pengikut mereka itu? Mari kita lihat. Orang cerdas pasti mu'alaf. Mu'alaf pasti cerdas. Ajaran inilah yang tertanam jauh di dalam lubuk hati para pengikut mereka itu. Mereka sangat yakin bahwa orang-orang mu'alaf itu adalah orang-orang cerdas. Luar biasa. Maaf ya, jangan marah. Jangan marah.